Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat tanggal 6 Januari tahun 2023 Indonesia vs Vietnam berjalan ketat dan alot. Peluang banyak tercipta di babak pertama, dan babak kedua berjalan keras. Di babak pertama, laga berimbang 0-0, di mana Indonesia banyak membuang peluang. Kemudian di babak kedua, Indonesia vs Vietnam berjalan keras, dan lagi-lagi tak menghasilkan gol. Skor 0-0 bertahan sampai laga bubar. Hasil ini membuat peluang lolos kedua tim ke final masih terbuka lebar. Leg kedua semifinal Piala AFF 2022 akan gantian digelar di Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi, Vietnam pada tanggal 9 Januari mendatang. Indonesia vs Vietnam memulai laga dengan bermain hati-hati. Vietnam banyak menguasai bola, namun kesulitan memasuki daerah kotak penalti Indonesia. Sementara Indonesia bermain cukup sabar. Menunggu Vietnam melakukan kesalahan, Indonesia beberapa kali mencoba melakukan serangan balik ke lini pertahanan Vietnam. Peluang sempat didapat Dendi Sulistiawan pada menit ke-20, usai menerima umpan terobosan Marcelino Ferdinand ke kotak penalti. Saat sudah berhadapan dengan kiper Vietnam, ia malah melakukan umpan tarik, sehingga bolanya bisa dibuang pemain Vietnam. Kemudian, peluang serupa juga didapat Yakob Sayuri 4 menit berselang. Sama seperti Dendi, pemain depan Indonesia itu juga malah melakukan umpan tarik saat posisinya justru bebas untuk melakukan shot ke gawang Vietnam. Peluang emas sempat didapat Marcelino Ferdinand pada menit ke-35. Bisa menerima bola lambung di kotak penalti, sepakannya masih bisa ditahan kiper Dang Van Lem. Kemudian, peluang juga sempat didapat Jordi Amat. Sundulannya, memanfaatkan umpan Pratama Arhan, masih melenceng ke atas. Hingga peluit tanda istirahat berbunyi, tak ada gol tambahan tercipta. Skor 0-0 bertahan antara Indonesia vs Vietnam. Babak kedua, Vietnam mulai bermain keras. Pelanggaran demi pelanggaran dilakukan anak asuh Park Hang-seo kepada pemain Indonesia. Di antaranya tackle keras Doan Van Hau kepada Dendi Sulistiawan, yang tadi kartu kuning wasit asal Oman, Omar Mubarak Mazarowa Al-Yakoubi. Tak banyak peluang tercipta di babak kedua ini. Vietnam kesulitan menembus lini tengah Indonesia, sebaliknya tim Merah Putih juga selalu dipatahkan serangannya. Hingga laga bubar, tak ada gol tercipta. Laga Indonesia vs Vietnam tuntas 0-0. Shin Tae-yong sangat percaya diri kini timnas Indonesia lebih baik dari Vietnam. Hal itu akan dibuktikan STY dalam leg kedua babak semifinal Piala AFF 2022. Pertandingan leg kedua ini akan berlangsung di Stadion Mai Dinh, Hanoi pada Senin 9/1. Timnas Indonesia minimal harus menahan imbang dengan gol untuk lolos ke babak final. Pada leg kedua semifinal Piala AFF 2022 nanti bukan saja penentuan meraih tiket ke babak final, namun di mata Shin Tae-yong, pertandingan itu akan memastikan tim terbaik di antara Indonesia dan Vietnam. Pelatih asal Korea Selatan tersebut begitu yakin duel nanti jadi pembuktian tim terbaik. Karena itu STY mengisyaratkan membuat kejutan pada leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Saya akan mempersiapkan tim sebaik mungkin. Hasil pertandingan akan berbicara bagaimana soal status tim terkuat saat ini. Lihat saja nanti di stadion hasilnya seperti apa, kata Shin Tae-yong. Secara umum menilai puas penampilan Fahrudin Arianto dan kawan-kawan dalam duel leg pertama. Pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta ini berakhir imbang 0-0 pada Jumat 6/1. Penguasaan bola memang dikuasai Vietnam dengan persentase 59/41%. Namun timnas Indonesia lebih dominan dalam hal melepas tembakan ke arah gawang, 8/2. Saya berterima kasih secara keseluruhan kepada pemain atas permainan baik, tetapi sayang peluang-peluang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, ucap Shin saat ditanya puas atau tidak dengan hasil imbang. Mengacu pada sejarah, timnas Indonesia cukup dominan atas Vietnam.
Dari 11 pertemuan di Piala AFF, termasuk edisi kali ini, hanya sekali kalah, 7 kali imbang, dan 3 kali memenangkan pertandingan. Bahkan pada 2016 skuad Garuda lolos ke partai final setelah menumpas Vietnam. Itu setelah menang 2-1 pada leg pertama di Bogor dan bermain imbang 2-2 pada leg kedua di markas The Golden Dragons. Seperti yang dibicarakan saat jumpa pers kemarin, sebelum laga, jadi saya sendiri memilih para pemain yang saat ini, dan kami sudah berlatih setahun lebih, kata Shin selepas pertandingan. Masyarakat harus tahu bahwa Indonesia saat ini bukan Indonesia yang dulu. Secara fisik, mental, semua berbeda. Tidak perlu khawatir masalah mental pemain, meski bermain tandang, ujarnya menambahkan. Pertandingan leg pertama babak semifinal berakhir dengan skor imbang 0-0. Meski jumlah peluang timnas Indonesia lebih banyak, tak ada peluang yang berhasil dikonversi menjadi gol. Agar bisa melaju ke babak final, tim Merah Putih harus memenangkan duel ini. Jika tidak minimal meraih hasil imbang dengan skor 1-1, 2-2, dan seterusnya. Jika hasilnya imbang 0-0 otomatis pertandingan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Bila masih imbang terpaksa harus dituntaskan dengan adu penalti. Bek naturalisasi timnas Indonesia Jordi Amat memuji taktik Shin Tae-yong saat melawan Vietnam pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat, 6-1. Dalam pertandingan itu Indonesia ditahan imbang Vietnam 0-0. Jordi dan kawan-kawan kesulitan memecah kebuntuan meski beberapa kali mendapat peluang. Saya pikir ini hasil imbang yang positif. Sekarang kami harus pergi ke Vietnam. Hari ini kami menunjukkan bahwa kami tim yang bagus. Hari ini kami bermain dengan kompak. Saya harus bilang bahwa strategi yang dijalankan Coach Shin Tae-yong sangat bagus, kata Jordi selepas laga. Saat ditanya pesan Shin Tae-yong di ruang ganti, Jordi mengatakan sang pelatih meminta para pemain untuk fokus memulihkan kondisi fisik. Jadwal padat dan jarak tempuh yang tidak dekat disebut bakal menguras energi para pemain. Dia senang dan sekarang hanya fokus untuk istirahat. Jadi, kami harus bersiap karena dalam 3 hari akan kembali bermain. Sangat penting untuk mendapatkan istirahat yang bagus dengan pijat dan bersiap laga selanjutnya, ucapnya. Di satu sisi, menurut pemain 30 tahun itu performa Vietnam tidak begitu mengancam skuad Garuda. Duet trio bek yang diisi Jordi, Rizky Ridho, dan Fahrudin Arianto cukup merepotkan pasukan The Golden Star Warriors. Kami mendapatkan kesempatan penting. Vietnam salah satu tim favorit tapi hari ini mereka tidak begitu mengancam kami, ujarnya. Pemain naturalisasi asal Spanyol itu juga membagikan kesan pertama kali melawan Vietnam. Ia menyadari Vietnam sebagai lawan yang tidak mudah ditaklukkan. Kami tahu sejak awal ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Tapi pada akhirnya Indonesia bermain lebih bagus. Kami mendapatkan beberapa kesempatan, seperti yang dibilang beberapa hari lalu, kami siap dan hal itu terlihat pada pertandingan kali ini, ujarnya.